untuk ada semua yang beribadah secara online. Today will be so powerful karena kita punya Tuhan yang besar. Mari bersama-sama berdiri, tepuk tangan bersama. Here we go. Let's sing it. Dia Tuhan Raja penuh keberkahan. Dia Yesus Tuhan penuh kekuatan. Yes Lord, tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. Mari bersama. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat ini. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat ini. Tepuk tangan dan kepala. Engkau besar. Mari bersama. Dia Tuhan Raja penuh kemuliaan. Yes Jesus. Dia Yesus Tuhan penuh kekuatan. Angkat tangan kita bersama. Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. Everybody. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat ini. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat ini. Tepuk tangan di atas kepala. Apapun yang jadi masalah kita, katakan bahwa Yesus kita lebih besar dari setiap masalah kita. Amin. Say this. Lebih besar. Say. Yesus lebih besar. Dia teramat besar. Dia teramat. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat. Yesus lebih hebat. Dia teramat hebat. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat ini. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat ini. Everybody clap your hands. Tepuk tangan dan sorak-sorai luar biasa untuk Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bersama. Woo! Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah. Kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu.
kita dari Alpha Omega Church yang hendak dibaptis. Kenapa gak kita kasih tepuk tangan yang luar biasa? Oleh karena itu saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menuju ke ruang baptis. Dia adalah Tuhan yang baik dan teramat baik buat hidup kita. Kalau dia baik dulu, dia juga baik sekarang dan selama-lamanya. Kalau saat ini Anda datang di tempat ini dan merasa, Tuhan kok rasanya doaku belum dijawab, rasanya Tuhan belum menjawab doa, dia bukan tidak memperhatikan saudara, tetapi dia sedang mempersiapkan yang terbaik buat setiap hidup kita. Ada amin. Yang perlu kita lakukan adalah bukan hanya dengan kontrol kita sendiri, tapi berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, dan percaya akan setiap kebesarannya Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama tegakkan kedua tangan kita. Kita mau deklarasikan kami percaya padamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal buat setiap hidup kami. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Kami percaya padamu ya Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, amen. Washed in His love, and what He did for me on Calvary is more than enough. Angkat tangan kita bersama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never never fail. I trust in God, yes Lord, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. Percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami ya Tuhan. Deklarasikan ini bersama. I sought the Lord
and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. Angkat tangan kita bersama-sama, say, I sought the Lord, and He heard. Dia menjawab setiap doa saudara. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord. Sekali bersama-sama katakan, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let's declare this together. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Katakan ini dengan yakin. Kami percaya Kau mendengar dan menjawab doa kami, Tuhan. And He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Because You never fail, Jesus. You will never fail. Oh, Jesus. Pada siang hari ini, keluarkan suara kita bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Apapun permohonan saudara, Dia mendengar dan Dia menjawab setiap doa saudara. Come on, Alpha Omega Church, jangan tinggal diam. Doa untuk masing-masing pribadi kita masing-masing. Oh, hari-hari-hari-hari. Engkau baik ya Tuhan, karena kami percaya Engkau. Janji-Mu buat kami, oh buat kami, janji-Mu ya Tuhan. Hey, ya-ra-ra-ra-bo. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Teruslah berdoa. Dia ada bersama dengan saudara. Kami tahu ya Tuhan, janji-Mu buat kami ya Tuhan. Alpha Omega Church bersama-sama kita deklarasikan. I trust in God. I trust in God.
Yes, Jesus. I sought the Lord and He heard. I sought the Lord and He heard. And He answered. I sought the Lord and He heard. And He answered. That's why yeah. That's why I sought the Lord and He heard. And He answered. I sought the Lord and He heard. Katakan bersama. That's why I trust in God. Tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal buat setiap hidup kami Tuhan. Bagi manusia itu sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya Tuhan, kami mau serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. We trust in You Jesus, we trust in You Jesus. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi. Come on, pengharapanku. Sejak tak pernah gagal, tak pernah gagal. Yes Lord, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku Kau setia. Tak pernah gagal Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku Kau setia. Sekali lagi bersama-sama dengan yakin, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, selama masa depanku. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Praise God. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama perkatakan, Dia tinggi, agung dan mulia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari hati kita sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau di sini bagi setiap kami ya Tuhan, yang di atas, yang di bawah, yang online sekalipun. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amen. Jesus, ajaib Tuhan. Kamu tinggikan Dia, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, He's glorious, He's wonderful, worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. 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 Boleh angkat tangan kita sama-sama kepada Tuhan. Praise God. Praise God. Praise God. Praise
Mari sore-sore sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan di atas keberhasilan kami. Ya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap proses hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap kemenangan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan dan tantangan kami. We praise you karena Engkau Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau sayang kami, Engkau peduli kami, Engkau cinta kami, Engkau perhatikan kami, Engkau penolong, Engkau pembela, Engkau penyedia, Engkau Bapa yang baik buat kami. Dan Engkau tidak pernah biarkan kami sendirian. Hari ini ya Tuhan, kami lanjutkan serial Gospel for Sinners di bagian yang terakhir. Mohon hikmat-Mu supaya kami boleh menangkap pesan-Mu. Dan kami boleh terus dibangun jadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus and ready to build and celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum ada duduk, boleh gak say hi kanan kiri depan belakang Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau sudah silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik onsite maupun online sesuai dengan persetujuan Komsel kita masing-masing. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada beberapa hal yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu setiap pria perlu menghidupi purpose dan tujuannya ada di dunia ini. Tapi sayangnya tidak semua pria tahu tujuannya, apalagi menghidupinya. So, Alpha Omega Church akan mengadakan Men's Talk di mana setiap pria akan dibekali dan juga diinspirasi untuk menjadi pria yang hebat dalam segala aspek kehidupan dan menjalani hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah titipkan. Men's Talk akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli jam 16.30 di AAUC Dharmapura Utara. Mari kita sediakan waktu untuk sore yang fun dan juga menginspirasi ini. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Christian di nomor yang tertera di layar ini. Mari kita ajak semua teman, saudara, anggota Komsel yang sudah menikah ataupun yang belum, berkeluarga ataupun tidak, siapa saja bisa ikut. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan. And get ready for real healing with Alpha Omega Church. Kita akan pergi bersama untuk healing di retreat Alpha Omega Church di tanggal 27 sampai 28 September mendatang. Selama 2 hari kita akan di-refresh, dikuatkan, dipersatukan. Mari ajak keluarga dan teman Komsel dan teman departemen Anda. Walaupun mungkin masih lama, tapi kita bisa siap-siap ya untuk daftar mulai dari sekarang untuk mendapatkan harga early bird yang available sampai akhir bulan Juli saja. Kalau bisa healing dengan harga efektif, so let's do it now. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Anda pasti tahu permainan ini. Kita pasti tidak mungkin mengambil dasarnya. Kenapa? Jatuh. Sama halnya dengan kehidupan kita. Jika kita tidak punya dasar atau fondasi yang kuat, kita juga bisa jatuh. Di bulan Juli dan Agustus, Alpha Omega Church memiliki serial terbaru yaitu The Basic. Kita akan bersama-sama belajar tentang value-value yang diyakini oleh Alpha Omega Church
yang dapat menjadi dasar dan fondasi bagi seluruh aspek kehidupan kita. So, get yourself ready, ajak kawan-kawan Anda, and see you there. Yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas di bawah, selamat siang semuanya. Senang banget kalau hari ini kita bisa ibadah bersama-sama. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kalau Anda baru di tempat ini, jangan merasa terpaksa ketika Anda memberi, karena kita nggak kepingin Anda memberi dengan rasa terpaksa. Tapi ketika kita memberi, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu sudah terlebih dulu mengasihi kita. Dia selalu terlebih dulu memberkati, menyayangi, memperdulikan kehidupan kita. Dari situ apa yang kita bawa kepada Tuhan hari ini menjadi ucapan syukur kita dan ucapan kata-kata bahwa Tuhan, Engkaulah kekuatan dan sandaran dan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memberi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sedang mensupport visi Tuhan bagi gereja lokal ini untuk terus menjadi tempat bagi orang yang gak sempurna, bagi siapapun itu, untuk boleh dibangun jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh doa, memuji, menyembah, mengagungkan, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan keuangan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa Engkau selalu terlebih dulu memberkati kehidupan kami. Selalu mengambil langkah terlebih dulu untuk menolong kehidupan kami. Dan hari ini kami bawa yang terbaik ya Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami. Dan sebagai deklarasi dari hidup kami bahwa Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus mensupport visi Tuhan bagi gereja lokal di tempat ini. Biar lewat tempat ini sama-sama kami boleh membangun jembatan untuk orang-orang ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Asyir, please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin saya kepingin highlight sedikit kepada kita semua tentang acara Men's Talk yang tadi diumumkan di video pengumuman. Men's Talk ini akan diadakan Juli tanggal 29 itu hari Sabtu 4:30 sore. Dan akan ada tim gembala yang menyampaikan dan mengajak kita untuk melihat apa sih tujuan seorang pria. Menjadi pria yang bertujuan, menjadi pria yang bisa secure. Kadang seringkali pria kita insecure juga, ya kan. Lalu menjadi pria yang signifikan, karena seringkali kita merasa hidup kita ini insignifikan. Dan akan ada Pastor Joshua Supit, anak yang lahir jadi miliarder. Lalu kita akan lihat cerita kehidupannya gimana value firman Tuhan itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Karena seringkali kita pria, kita selalu mengkaitkan hidup kita, berkat kita, ekonomi kita seringkali dengan gaya hidup atau lifestyle. Nah, tapi lewat momen Men's Talk ini kita kepingin mengajak Anda punya lifestyle yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ingin bangun dalam hidup kita. Lalu akan ada Yerip Atinasari yang akan cerita kepada kita tentang pentingnya kehadiran pria di keluarga-keluarga, dan dari awal tujuan Tuhan itu menempatkan pria di keluarga untuk membangun kehidupan, membangun next generation. Dan akan ada Jonathan Tan, dia itu adalah transgender yang hari ini udah berubah, dan kita kepingin dengar dari ceritanya dia, apa yang dia alami, gimana Tuhan mengubah dia, menjadikan dia dan melihat dia figur Bapa yang di surga, dan pentingnya peranan pria dalam setiap keluarga, dalam setiap generasi, dalam setiap komunitas. Pria yang boleh terus menjadi representasinya Tuhan dimanapun kita berada. So kalau Anda pria, jangan lupa daftarkan diri saudara, menikah maupun belum menikah, dewasa maupun masih muda, daftarkan untuk tanggal 29 Juli, 4:30 sore, kita akan sama-sama having fun dan belajar bersama-sama dibangun jadi pria-pria yang lebih baik lagi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang kalau dalam 1 bulan ini kita membahas tentang Gospel for Sinners. Di bagian yang pertama kita melihat tentang lepas dari ikatan maut atau ikatan dosa. Karena itu adalah salah satu langkah yang menolong kita untuk bisa jadi lebih baik adalah lepaskan ikatan dosa yang mencoba untuk menahan hidup kita. Lalu di bagian yang kedua kita belajar tentang
Aku akan menang, mendeklarasikan kemenangan, punya mental pemenang ketika kita menghadapi yang namanya dosa. Dan yang ketiga, minggu lalu kita belajar bahwa pesan Tuhan, gospel ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menjembatani orang lain ngalamin Yesus dan ketemu sama Yesus lewat kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat di bagian yang terakhir, yang kita beri judul adalah ini, aku enggak bertumbuh. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, aku enggak bertumbuh. Nah, sebelum saya memulai Bapak Ibu Saudara dengan sebuah cerita di meja ini udah disiapin oleh tim kreatif. Ada yang namanya, kalau Anda lihat yang namanya padi itu punya prinsip gini. Makin tinggi, makin menunduk. Betul ya saudara, itu padi. Makin tinggi dia akan makin menunduk. Dan ketika dia udah jadi padi, supaya dia bisa bermanfaat bagi banyak orang, maka perlu yang namanya ini, proses untuk dimasak. Dan dari proses dimasak ini, maka ada banyak orang yang akhirnya bisa makan setiap hari dengan nasi. Orang Indonesia selalu makan pakai nasi. Dan orang bisa menikmati makanan mereka karena ada yang namanya beras yang ada di rumah kita masing-masing. Ini kita akan kembali ke bagian ini di paling yang terakhir dari bagian pembahasan kita tentang aku nggak bertumbuh. Bapak Ibu saudara, suatu ketika anak saya dia pergi ke mall sama-sama dengan kita, dengan orang tuanya karena lagi cari sepatu. Kebetulan udah kepikir sepatu tipe apa, sepatu jenis apa yang dia kepingin. Lalu waktu kita pergi ke mall karena kita tahu nanti di toko tersebut, di mall ini akan ada merek sepatu tersebut. Nah, waktu kita pergi ke sana ternyata di mall itu lagi ada sale, ada diskon. Wah, tambah happy. Cuman yang bikin agak was-was tuh karena mallnya rame, tempat itu juga lagi rame. Dan yang jadi pemikiran adalah gini, jangan sampai sepatu yang dimau ini nggak ada ukurannya. Oh, langsung cepat-cepat masuk, maminya bantu, dia juga tanya, cari sepatu yang dia mau, lalu ketemu ukurannya, pas lagi ukurannya dan harganya juga diskon. Wah, pulang happy, orang tua happy, anaknya juga ikut happy karena sudah yang dimau barangnya, ukurannya pas, harganya juga diskon. Siapa yang gak happy? Betul saudara ya? Kita happy kalau kita ketemu barang kayak gitu. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal tuh yang bisa terukur, bisa diukur. Misal kita duduk di kursi kita itu sudah terukur, berapa tinggi, berapa lebar, berapa panjang. Meja di rumah kita itu bisa diukur berapa tinggi, berapa lebar, berapa panjang. Bahkan mungkin tanah di rumah kita itu sudah terukur, lebar tanah, lebar bangunan, ya kan, luas tanah, luas bangunan, semua terukur. Mungkin mobil kita pun itu sudah terukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimensi kabinnya, lalu panjang dan lebar mobilnya, itu semua sudah terukur. Semua bisa terukur, bahkan ada hal-hal yang bahkan kalau 1 tambah 1 itu udah pasti 2 kok. 2 tambah 2 itu udah pasti 4. Di dalam kehidupan kita ada banyak area yang bisa terukur. Tapi ada juga dalam kehidupan kita area yang kadang nggak dengan mudahnya terukur hanya dengan 1 tambah 1. Misalnya gini, soal kreativitas. Bagus atau nggak bagus? Seringkali bagus atau nggak bagus itu relatif, betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ketika kita yang satu bilang, bagus, ciamik gitu. Yang satu bilang, biasa aja lah, gitu aja kok ciamik. Nah, bisa beda karena apa? Selera atau mungkin pemilihan orang soal bagus itu berbeda. Misalnya lagi kita ngomongin soal enak, ya kan? Ngomongin soal enak. Kita pergi ke sebuah restoran, di restoran tersebut ketika kita ngelihat, makanan ini enak, kita ngomong enak. Ajak tamu, ternyata tamu yang diajak ngomong biasa mungkin gitu. Karena sungkan ngomongnya enak, tapi menurut dia biasa. Nah, banyak hal dalam kehidupan kita juga akhirnya agak nggak bisa selalu diukur dengan 1 tambah 1, 2 tambah 2, atau 3 tambah 3. Termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk ini, area kehidupan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita. Seringkali kita itu nanya, saya ini bertumbuh nggak sih? Kita ini bertumbuh nggak sih? Atau kadang kita cuma asumsi bahwa kita bertumbuh, padahal sebetulnya kita nggak ngalamin pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu, di area pertumbuhan apakah bisa diukur? Pertumbuhan rohani ini bisa ada indikatornya, ada barometernya. Bisa nggak kita mengukur pertumbuhan rohani? Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dalam sebuah momen, dia mencoba menjelaskan. Dan kata-kata Yesus ini merupakan indikator, merupakan barometer bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan rohani kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu dalam Lukas pasal yang ke-16, dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, di situ Tuhan Yesus dia pernah berkata dan dia mengucapkan kata-kata ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya kepingin kita semua baca kalimat berikutnya ini dengan suara yang sangat keras, oke? 2,
3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan ini kata-kata Yesus soal mengikut Yesus. Setiap orang yang mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Jelas sekali dia mengucapkan kata-kata itu. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah konteksnya gimana? Konteksnya saudara bisa membayangkan. Sebelum dia mengucapkan kata-kata ini, di momen itu Tuhan Yesus bikin banyak mujizat. Dia bikin kesembuhan ini, kesembuhan ini, kesembuhan ini, kesembuhan ini, kesembuhan ini. Setelah dia bikin banyak mujizat, diambillah sebuah momen dalam Matius itu, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomongin soal ini. Momen hidupnya akan diserahkan. Dia akan disalib, dia akan disiksa, dan dia akan mati bagi manusia. Gak ada satupun murid paham. Gak ada satupun murid yang paham menjelaskan Yesus. Kalau mujizat, wah hebat, luar biasa, spektakuler, tepuk tangan. Begitu Yesus ngomongin bahwa aku ini akan menyerahkan diriku untuk disalibkan. Satupun mereka itu gak ada yang paham tentang apa maksud Yesus waktu itu. Kenapa kok dia ngomongin disalib? Lu kan hebat, you kan habis bikin mujizat, habis perform karya yang luar biasa. Orang kusta pun sembuh, orang buta pun lihat. Kok tiba-tiba ngomong mau disalibkan ini, hidupnya mau diserahkan untuk kita manusia, ini ngomong apa gitu. Karena gak ada yang ngerti, maka Tuhan Yesus melanjutkan. Dia menjelaskan dengan kalimat ini, dia melanjutkan dengan kata-kata ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dari situ mereka mulai, oh wow, ternyata memang berjalan bersama dengan Yesus itu mencontoh Yesus. Dan mencontoh Yesus itu termasuk bagiannya adalah pikul salib, menyangkal diri, dan ikut aku. Nah kalau mungkin Anda baru di gereja atau mungkin kita baru di dalam kekristenan, Anda pasti akan pernah lihat orang Kristen yang semangat, orang Kristen yang gak egois, anak-anak Tuhan yang mereka mungkin gak selfish, dan bahkan mereka mau jadi berkat baik itu di keluarga mereka masing-masing, di pekerjaan di mana. Saudara kenapa? Karena seringkali ayat ini tanpa disadari itu masuk dan dipahami oleh orang-orang mengikut Yesus ini. Nah sehingga kata-kata Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, itu merupakan salah satu indikator dan barometer yang Yesus mau tunjukkan kepada kita tentang bagaimana orang bisa ngalamin pertumbuhan rohaninya. Tentang bagaimana orang bisa ngalamin perubahan kehidupannya. Nah sehingga ketika kita ngelihat dari Matius pasal yang ke-16 ini dan cerita sebelumnya lalu cerita sesudahnya, maka kita bisa mempelajari gini saudara. Yang bisa kita pelajari tentang kesalahpahaman yang sering kali terjadi. Tentang apa sih itu pertumbuhan rohani. Yang A adalah ini saudara, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan posisi kita di dalam Kristus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan posisi kita di dalam Kristus. Artinya gini, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu langsung otomatis. Di momen kita terima Yesus, otomatis kita diselamatkan, nama kita tercatat di surga. Tapi itu tidak menjamin kita ngalamin pertumbuhan rohani. Enggak menjamin bahwa kita akan ngalamin kedewasaan rohani. Enggak menjamin kita akan ngalamin perubahan kehidupan. Karena yang namanya pertumbuhan rohani itu bukan hanya soal posisi kita di dalam Kristus. Mungkin kita sudah diselamatkan, kita disebut sebagai anak Allah. Tapi yang namanya pertumbuhan rohani itu bicara soal proses. Bicara soal makan waktu. Bicara soal tekanan dalam kehidupan ini. Yang mematangkan, yang membuat seseorang akhirnya makin dewasa dan bisa ngalamin pertumbuhan rohani yang maksimal. Nah sehingga yang B Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan cinta Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan cinta Tuhan. Karena kenyataannya gini, cinta Tuhan itu selalu ada bagi kita. Yang setuju katakan yes, saudara. Cinta Tuhan itu selalu tersedia buat kita. Cinta Tuhan itu tetap besar dulu, sekarang selamanya tidak terselami dan ada bagi kita semua. Hanya masalahnya yang seringkali terjadi, kita ini yang berubah-berubah. Kita ini yang up and down. Cinta Tuhan tetap ada, cinta Tuhan tetap tersedia, cinta Tuhan tetap besar. Tapi kitanya yang gak ngalamin pertumbuhan. Oleh sebab itu dalam Roma pasal yang ke-5, ketika Paulus dia menjelaskan tentang cintanya Tuhan, dia juga berharap gini, ketika kita tahu ada cinta Tuhan yang besar, biar itu jadi kuasa dan otoritas buat kita untuk terus ngalamin pertumbuhan dari satu level kepada level yang lebih baik, kepada level yang lebih baik lagi. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang C,
pertumbuhan rohani bukan hanya soal waktu panjang dan waktu pendek. Pertumbuhan rohani bukan hanya soal waktu panjang dan waktu pendek. Ada orang yang merasa gini, saya ini udah bergereja selama 35 tahun. Saya ini udah bergereja selama 45 tahun. Tapi belum tentu itu menjamin pertumbuhan rohani terjadi. Iya kan? Ketika kita mungkin merasa saya udah 50 tahun ada di gereja. Belum tentu itu menjamin ada pertumbuhan rohani terjadi. Sementara yang mungkin baru 3 tahun, yang mungkin baru 5 tahun, yang mungkin baru 8 tahun. Mereka ngalamin pertumbuhan rohani yang jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Karena apa saudara? Pada intinya dasarnya pertumbuhan rohani itu bukan soal berapa lamanya jadi orang Kristennya. Atau berapa pendeknya jadi orang Kristennya. Tapi soal ini saudara, soal memegang komitmen pada prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah pertumbuhan rohani. Yang D, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan rohani bukan hanya soal tumpukan pengetahuan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Pertumbuhan rohani bukan hanya soal tumpukan pengetahuan. Ada yang merasa gini, yang menyamakan dengan banyaknya pengetahuan, Alkitab atau lagu dari zaman jadul sampai zaman hari ini, zaman Spotify, zaman iTunes. Kita merasa kalau kita udah tahu ayat demi ayat, lalu mungkin judul khotbah demi judul khotbah, lagu demi lagu, maka kita tuh ngalamin pertumbuhan rohani. Enggak menjamin. Pengetahuan yang kita punya tidak menjamin bahwa kita ini akan ngalamin pertumbuhan rohani. Bukan saya merendahkan pengetahuan akan firman Tuhan, karena saya percaya kok iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ketika kita hanya punya tumpukan pengetahuan, mungkin Anda tahu, rasanya pernah turun dari surga itu gimana, rasanya pernah masuk neraka itu gimana. Mungkin Anda tahu dari pengalaman dari satu KKR ke KKR berikutnya, atau mungkin dari satu pembicara ke pembicara berikutnya, dari satu pengajaran ke pengajaran berikutnya. Tidak menjamin kita ngalamin yang namanya pertumbuhan rohani. Karena yang namanya pertumbuhan rohani bukan hanya soal tumpukan pengetahuan. Tapi yang namanya pertumbuhan rohani itu bicara soal ini, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu yang membuat seseorang bisa ngalamin pertumbuhan rohani. Dan yang Bapak Ibu Saudara sekalian, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan aktivitas atau kesibukan. Tidak ada hubungannya dengan aktivitas kesibukan. Artinya gini, kadang kita merasa kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang berbau agama. Lalu kita merasa waktu saya melakukan hal yang berbau agama, maka saya lagi ngalamin pertumbuhan rohani. Itu tidak selalu terjadi. Ada begitu banyak orang cuma ngelakuin kegiatan rohani atau kegiatan yang berbau agama tanpa pribadinya ngalamin pertumbuhan. Tanpa pribadinya mau ngalamin jamahan dan perubahan dari Tuhan. Contoh aja, di Alkitab ada kok orang kayak gitu. Namanya Farisi. Farisi itu banyak ngelakuin kegiatan agama, banyak ngelakuin kegiatan ibadah, tapi dia sendiri gak pernah ngalamin yang namanya pertumbuhan rohani. Bukan saya menjelekkan atau mengurangi nilainya dari ibadah atau pelayanan, bukan. Tapi jangan sampai ketika kita berpikir, kita samakan, kegiatan agama itu sama dengan pertumbuhan rohani. Sangat berbeda, sangat berbeda. Dan kalau Anda mau tahu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang F adalah gini. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Banyak orang tuh menyamakan status ekonomi dengan pertumbuhan rohani. Nanti kalau ekonomi lagi naik, luar biasa ya pertumbuhannya ya, imannya ya. Loh, belum tentu. Tuhan bisa kok membuat kita secara ekonomi ngalamin kenaikan. Tapi jangan lupa yang namanya pertumbuhan rohani, kekuatan kedewasaan iman, itu tidak ada yang instan. Sehingga jangan samakan yang namanya level ekonomi dengan level kerohanian. Dan kalau saya boleh titip pesan gini saudara, jangan samakan situasi positif atau situasi negatif kita dengan pertumbuhan rohani Anda. Di tengah tantangan dan pergumulan kita, Tuhan bisa kok mendewasakan kita dan membuat kita ngalamin pertumbuhan rohani. Di tengah keberkatan dan kelimpahan kehidupan kita juga, Tuhan juga bisa membuat kita ngalamin pertumbuhan rohani yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan disamakan antara situasi positif, situasi negatif, kenaikan ekonomi, turun ekonomi, naik omset bulan ini, turun omset bulan ini. Enggak usah disamakan dengan yang namanya pertumbuhan rohani. Setiap orang perlu menjalani pertumbuhan rohaninya masing-masing dan terus menjadi pelaku firman Tuhan lewat proses demi proses.
Nah dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ternyata sadar apa yang Yesus ucapkan. Yang Yesus ucapkan itu akan menjadi indikator buat kita semua, barometer buat kita semua mulai hari ini. Gimana kita tahu pertumbuhan kehidupan kita. Gimana kita tahu pertumbuhan karakter kita, perubahan kehidupan kita, termasuk pertumbuhan rohani kita. Yesus dia bilang dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudara? 2, 3, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah kalau saya boleh rephrase kata-kata Yesus ini. Dalam sebuah kalimat bunyinya gini, pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Inilah indikatornya. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah gini. Apa artinya pikul salib dan menyangkal diri? Apa artinya pikul salib dan menyangkal diri? Secara praktisnya, secara aplikatifnya, dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita perbuat. Supaya kita merealisasikan, gak cuma ngomongin teorinya, pikul salib menyangkal diri. Gak cuma ngomongin teologianya, pikul salib dan menyangkal diri. Gimana praktek dan aplikasi dalam hidup kita sehari-hari. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah gini saudara, punya ini penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, penundukan diri dan ketaatan terhadap Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Anda punya anak boleh angkat tangan. Kalau Anda punya anak, yes, boleh angkat tangan, thank you. Saya punya 2 orang anak. Anak itu pasti punya kehendak ya. Kalau dibilangi jangan, dia malah lakuin. Karena dia punya kehendak. Kalau hari ini kamu makannya nasi goreng aja ya misalnya. Lalu tiba-tiba dia bisa mikir yang lain gitu. Enggak, mau spaghetti aja gitu. Atau mungkin hari ini kamu makannya misalnya McDonald aja. No, I want sushi misalnya gitu. Sekarang mereka tuh punya kehendak. Dikasih tahu A, mintanya B. Dikasih tahu C, mintanya D. Dikasih tahu jangan, dilakuin. Dikasih tahu harus ini penting, perlu nggak dilakuin. Udah dilesin mungkin, udah dibayarin sekolah, tetap aja. Kamu harus belajar, harus dikerjain nih. Persiapan mau ada exam dan lain sebagainya. Tetap kalau bisa ya sesuai kehendaknya dia nggak mau ngelakuin itu. Tapi gini saudara, yang namanya anak-anak, kadang dia punya kehendak. Kadang kehendaknya beda sama yang kita mau. Tapi perhatikan, setiap anak punya naluri untuk tunduk dan taat. Setiap anak itu punya naluri untuk tunduk dan taat kepada otoritas. Makanya Tuhan Yesus dia pernah bilang gini, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini. Tuhan Yesus gak lagi ngomongin tetap manja, tetap jadi anak yang cengeng, kita ini tetap orang gak dewasa. Bukan itu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud itu adalah gini, punyai naluri seperti anak kecil. Dia mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tuh selalu kok ajak kita naik dari satu level iman kepada level iman yang berikutnya, kepada level iman yang berikutnya. Bahkan kalau mungkin Anda sadar bahwa di Alkitab itu diceritakan ada orang yang levelnya itu hanya pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu gini, hari ini dia Hosana, Hosana. Besoknya dia bilang, salibkan dia karena dia pengikut. Gampang diombang-ambingkan. Sementara Yesus mau ajak kita dari level pengikut, dia ajak kita jadi level murid Yesus. Sampai jadi pemimpin yang bisa dipakai oleh Yesus untuk kemuliaan namanya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, dia ajak kita dari satu level ke level yang berikutnya. Dibutuhkan ini saudara, bisa tunduk dan taat sama Tuhan. Nah saya paham tantangannya. Kalau Anda mungkin seperti saya, buat kita untuk tunduk dan taat kadang menantang. Apalagi kita yang pernah dikecewakan. Saya pernah dikecewakan, Anda pasti pernah dikecewakan. Mungkin dikecewakan oleh guru, dikecewakan oleh teman dekat, dikecewakan oleh pemimpin, dikecewakan oleh orang tua, dikecewakan oleh orang yang kita kasihi, dikecewakan kakak kita. Kadang kita merasa gini, konyol banget kalau saya harus tunduk dan taat sama Tuhan. Tapi justru Tuhan itu dia mau ajarin kita. Kalau kita mau belajar tunduk dan taat sama Tuhan, kita sedang menjalani ini, menyangkal diri pikul salib. Supaya dia bisa terus ajak kita dalam rencananya Tuhan yang luar biasa. Dan lihat dari kemuliaan kepada kemuliaan, dia sediakan buat pertumbuhan rohani hidup kita. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya pikul salib dan menyangkal diri?
Pikul salib dan menyangkal diri itu artinya yang kedua adalah mau untuk diajar. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, mau untuk diajar. Saya ingin tanya saudara, ada enggak anak-anak kita di ruangan ini yang kalau dikasih tahu sama temennya lebih nurut daripada dikasih tahu sama orang tuanya? Ada saudara? Atau jangan-jangan yang ketawa itu kita, oh iya saya lebih nurut sama teman saya daripada sama orang tua saya. Kadang kita kayak gitu saudara. Ada enggak di ruangan ini pasangan yang lebih nurut sama kata temannya daripada sama pasangannya? Ada juga kan ya, kayak gitu. Lah, ternyata kadang kita pakai kebiasaan ini sebagai anak lebih nurut apa kata teman daripada apa kata orang tua, ya kan? Kita pakai kebiasaan ini lalu kita aplikasikan kepada Tuhan. Kita tuh lebih nurut sama pikiran kita sendiri dan sama manusia daripada kepada Tuhan. Kita itu lebih nurut kepada ego kita, selfishness hidup kita, daripada kita nurut kepada Tuhan. Nah oleh sebab itu Tuhan dia kepingin kita semua belajar untuk mau diajar lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Karena dari situ dia akan proses kita, dia akan bentuk kita, dia akan kerokin semua yang jelek dari kehidupan kita untuk diubahkan makin hari makin baru dan diubahkan makin hari makin dewasa, makin matang. Baik kita nih suami, jadi suami yang lebih baik lagi, baik kita istri, jadi istri yang lebih baik lagi. Mungkin kita orang tua, kita pun butuh diproses oleh firman Tuhan jadi orang tua yang lebih baik lagi. Termasuk pengusaha, profesional, pedagang, apapun kita, pemimpin kelompok sel dan pelayanan kita masing-masing. Tuhan mau coba ajak kita untuk diajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah oleh sebab itu untuk pikul salib dan menyangkal diri, aplikasi yang kedua adalah belajar untuk mau diajar sama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan. Menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kayak gimana modelnya? Seperti apa sih cara ngelakuinnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah gak kita punya rasa lapar? Ada yang kalau setiap jam 11 malam tiba-tiba kerasa lapar? Jam 11 malam? Jam 11 malam kerasa lapar, apapun yang ada di rumah disikat dimakan. Mau itu Indomie, mau itu donat, pokoknya yang bikin gemuk pun dihajar gitu. Karena kita udah merasa lapar, semua yang ada di depan mata dihabisin. Karena rasa lapar. Nah, yang menantang adalah gini. Kalau makanan itu bisa dilihat di depan mata. Makanya kadang ada orang kalau pesan makanan itu gelap mata ya. Waduh pesannya kebanyakan daripada perut saya. Gitu. Waduh pesannya terlalu banyak, over. Sampai perutnya gak kuat makannya. Makanan itu bisa dilihat. Tapi kan Tuhan kan gak bisa kita lihat. Tuhan kan gak kelihatan di depan kita. So gimana kita tuh menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan? Sesuatu hari Tuhan Yesus dia pernah bilang gini dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 dia bilang, Yesus memandang murid-murid dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin ini bukan miskin secara material ngomonginnya. Tapi ngomongin tentang gini, orang yang merasa miskin sampai dia punya ini, rasa lapar. Dan haus akan Tuhan. Lalu dalam hatinya dia bilang, God, I want more of you. Tuhan, saya mau dan saya perlu engkau lebih lagi dalam kehidupan saya. Nah ketika kita jaga rasa lapar dan haus ini, walaupun Tuhan gak kelihatan. Maka dari situ kita akan pelan-pelan diproses oleh Tuhan untuk bisa menyangkal diri. Dan terus bisa pikul salib dan ikut Yesus dengan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat adalah gini, apa artinya pikul salib dan menyangkal diri? Yang keempat adalah ini, terlibat memperbesar kerajaan Allah. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, terlibat memperbesar kerajaan Allah. Kenapa kok Tuhan itu mengajak kita dalam Matius 28 dia bilang, ayo pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus itu mau mencoba untuk membiasakan diri kita, educate diri kita. Karena kebiasaan saya, kebiasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kecenderungan saya dan kecenderungan Anda, kita ini cenderung orang yang memikirkan diri kita sendiri. Kita ini cenderungnya, saya dapat apa? Permintaan saya kepada Tuhan dikabulin gak? Keinginan saya sama Tuhan dikasih gak? Seringkali kita tuh datang sama Tuhan, approach-nya lebih saya dapat apa?
Tapi cara Tuhan untuk membentuk kita bisa menyangkal diri dan pikul salib itu adalah belajar ini saudara. Ikut terlibat memperbesar kerajaan Allah. Karena dari situ kita belajar untuk memendam ego. Memendam, mementingkan diri kita sendiri. Suatu ketika saya hadir dalam, bukan pemakaman sebetulnya, hadir dalam acara di mana anjingnya kawan saya di Kanada itu dikubur karena meninggal gitu kan. Ternyata di sana ada peraturan. Kalau meninggal ukurannya, kedalamannya, lalu tempat menguburkannya, kedalamannya berapa, lebarnya berapa, tujuannya supaya apa? Enggak jadi bau, lalu enggak jadi penyakit untuk komunitas di sekitar. Dari situ saya ngelihat dan saya belajar, iya ya, ternyata untuk ngubur pet anjing kita ada caranya. Demikian juga mengubur ego kita, memendam ego kita, caranya adalah ini saudara, belajar menyangkal diri, pikul salib, dan terlibat dalam memperbesar kerajaan Allah. Ada caranya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima, apa artinya pikul salib dan menyangkal diri? Aplikasi sehari-harinya adalah ini saudara, belajar untuk berkorban untuk Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, berkorban untuk Tuhan. Semakin besar rasa kita ingin berkorban bagi Tuhan, semakin baik kita dalam memikul salib. Sekali lagi ya, semakin besar rasa kita ingin berkorban bagi Tuhan, semakin baik kita dalam memikul salib. Di Alkitab kita itu dijelaskan ada, di perjanjian lama apalagi ya, ada begitu banyak jenis-jenis korban. Korban sajian, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban demi korban, demi korban, demi korban, demi korban, demi korban, demi korban yang harus dilakukan satu demi satu untuk setiap perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, tujuannya untuk apa saudara? Kenapa Pak Tuhan itu mengajarkan kepada orang Israel waktu itu, ini loh ada korban demi korban demi korban yang harus diperbuat. Sederhana ternyata. Tuhan hanya mau mendidik kita, mendidik saya dan Anda untuk apa? Belajar mengosongkan diri dan menghormati pribadi yang lebih mulia dari kita. Belajar mengosongkan diri dan menghormati pribadi yang lebih mulia daripada kita. Nah sehingga lewat momen-momen Tuhan itu mengajarkan pengorbanan kepada orang-orang Israel waktu itu. Mereka semua diajar untuk belajar mengosongkan diri dan ego dan akunya mereka. Supaya bisa jalan ikut Tuhan, lalu mereka belajar untuk ngikut dalam rencananya Tuhan. Nah demikian juga dalam hidup kita sehari-hari, coba Anda renungkan. Kalau mau punya keluarga yang sehat, rukun, kompak, komunikatif, romantis, itu kan butuh pengorbanan. Pengorbanan seorang pria, pengorbanan seorang wanita. Untuk bisa punya keluarga yang kompak, komunikatif, romantis. Bahkan kalau mau lihat area keuangan kita sehat. Penataan keuangan kita. Tata kelola uang kita di rumah tangga. Itu semua dibutuhkan pengorbanan. Korban ego. Korban gak ngikutin gaya hidup yang salah. Dibutuhkan pengorbanan untuk bisa punya keuangan yang sehat. Termasuk untuk jadi pribadi yang sehat, yang utuh. Dibutuhkan pengorbanan. Belajar berkata tidak kepada dosa-dosa yang gak perlu. Belajar berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang malah gak berguna bagi hidup kita. Dibutuhkan pengorbanan. Dalam pelayanan, menjadi pemimpin kelompok sel. Dibutuhkan pengorbanan. Korban pikiran, korban perasaan, korban tenaga, korban waktu, semuanya membutuhkan pengorbanan. Nah oleh sebab itu di perjanjian lama, banyak korban itu diajarkan untuk orang itu belajar mengosongkan diri. Tapi di perjanjian baru, udah gak ada lagi potong-potong korban. Karena Yesus sudah jadi korban buat kita. Dia mencontohkan hidupnya dikorbankan buat kita. Lalu dia ajak kita hari ini. Lihatlah contoh yang agung itu. Pikul salib, menyangkal diri. Termasuk area ini saudara, berkorban untuk Tuhan. Nah sehingga saya kepingin ingatkan Anda, pertumbuhan rohani itu bisa dilihat ternyata. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. So kalau kita hari ini wondering, are you growing? Apakah kita ini bertumbuh secara spiritually? Saya ngelihat banyak di antara kita semua tuh baby step,
demi baby step, demi baby step. Hei, kalau kita bertumbuh baby step demi baby step, Tuhan pun bangga sama kita. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Ada yang lain yang mungkin ambil langkah orang dewasa pertumbuhannya. That's okay. Tuhan juga bangga sama saudara. Tapi ketika pun mungkin kita merasa tuh, kok growth saya hari ini pelan banget ya. Baby step demi baby step. Teruslah melangkah. Your baby step. Itu adalah giant step yang akan Tuhan pakai untuk membuat kita terus hidup dalam rencananya Tuhan yang besar. Saudara, itu penting banget. Kenapa? Karena saya ngeliat gini, Farisi itu ya banyak banget tentang pengetahuannya, banyak banget kegiatan agamanya, banyak banget koneksi rohaninya. Tapi kok ia nggak bertumbuh secara rohani? Itu Farisi. Karena apa, saudara? Dia nggak tahu apa artinya tunduk dan taat sama Tuhan. Dia nggak pernah ngelakuin mau diajar, belajar berkorban, mau dibentuk, ngalami perubahan kehidupan. Dia nggak pernah mikirin itu semua, makanya dia nggak pernah ngalami pertumbuhan rohani. Bahkan orang yang bernama Yudas, bisa bayangkan saudara. Dia 3 tahun setengah itu jalan sama one of the greatest teacher. Kalau mungkin orang di luar Kristen bilangnya the greatest prophet on earth. Namanya Yesus Kristus. Tapi nothing change. Dia lihat loh mujizat itu ada. Dia lihat Tuhan lakukan kesembuhan. Dia lihat Tuhan bikin performa yang powerful banget. Tapi kok dia nggak ngalamin pertumbuhan rohani itu. Ternyata dia cuma nggak mau ini loh. Ikut Tuhan mau pokoknya ada mujizat. Kalau soal pikul salib menyangkal diri, no way kan. Itu Yudas. Makanya dia nggak pernah ngalamin pertumbuhan rohani. Bahkan dia bisa jual Yesus untuk apapun. Nah hari ini Tuhan mau ajak kita semua. Pertumbuhan rohani itu bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Dan saya percaya kok malam hari ini ada kekuatan yang berbeda. Yang Tuhan turunkan dalam setiap kita. Dia akan ajak kita untuk jadi orang-orang yang mampu pikul salib. Mampu menyangkal diri. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan lewat hidup kita. Saudara, kembali ke beras yang tadi. Amen. Padi itu punya prinsip. Makin tinggi harus makin nunduk. Lalu dia masih harus diproses. Dijadikan beras. Supaya dia bisa dimakan. Dia harus masuk dalam yang namanya proses ini. Dan hari ini kita ngelihat, wow. Nasi itu dinikmati. Ayam goreng, rendang. Apalagi habis pulang gereja mau makan apa lagi? Macam-macam sate. Bonami om. Apa aja saudara. Karena nasinya udah jadi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu kita belajar pikul salib, menyangkal diri. Dia bisa pakai kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi suami, istri, pria, wanita yang terus jadi kepanjangan nama Tuhan dimanapun kita berada. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama. Bahwa ada mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan bersama. Mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur.
bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan semua mata dipejamkan, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, ajari saya untuk boleh menyangkal diri dan pikul salib seperti yang Yesus ajarkan. Tuhan, saya kepingin meninggalkan semua kebiasaan buruk saya. Tuhan, saya kepingin dijadikan pribadi yang baru di dalam Engkau. Tuhan, saya rindu banget hal-hal yang buruk boleh saya singkirkan. Tapi saya perlu pertolongan Tuhan, saya perlu kekuatan Tuhan. Dan Anda mungkin berkata, kalau hari ini Tuhan ajari tentang pikul salib dan menyangkal diri, Tuhan kasih saya kekuatan itu. Kekuatan ilahi untuk bisa pikul salib, untuk bisa menyangkal diri dan ikut Yesus dengan betul. Dan kalau itu Anda dan Anda berkata, Pastor Elisa, thank you. Saya kepingin tinggalin hal-hal yang lama, hal-hal yang buruk, kebiasaan yang jelek. Karena saya kepingin ngelihat hidup saya terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui. Dan saya mau belajar bisa menyangkal diri pikul salib dan jalan terus sama Tuhan. Kalau itu Anda, boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Pria, wanita, papa, mama, anak sekalipun. Siapapun Anda, kalau itu Anda dan Anda berkata, hari ini Tuhan mau ubahkan saya. Saya berdoa ada kekuatan untuk pikul salib, kekuatan ilahi, urapan ilahi untuk pikul salib dan menyangkal diri itu turun dalam kehidupan kami. Dan kalau itu Anda, dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh tirukan doa saya dengan suara yang keras. Tuhan Yesus, kemudian dengan suara yang lebih keras atas dan bawah, dengan suara yang lebih keras 2, 3. Tuhan Yesus, aku bawa seluruh hidupku dan hatiku kepada Tuhan. Bentuklah aku, proseslah aku, jadikanlah aku anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan rohani dalam hidup sehari-hari. Dan mulai hari ini aku mau serahkan seluruh egoku, seluruh selfishnessku kepada Tuhan. Dan biar mulai hari ini Tuhan ubahkan jadi pribadi yang baru dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat buat orang ada di sekitar kami. Aku terima dalam nama Yesus. Kemudian percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nyanyikan bersama-sama. Mujizat masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh benar raisokan, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on saudara-saudara, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapak terima kasih buat hari yang luar biasa. Buat momen kami boleh doa, menyembah, memuji, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat momen kami boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Dan biar kami pulang dari tempat ini menjadi pria, menjadi wanita yang berkemenangan, yang lebih baik dan lebih baik lagi oleh anugerah Tuhan. Bapak tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dan menandakan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkatilah, dibuat berbahagia, dibuat berhasil setiap jemaat Tuhan. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra.
Berkati kami dengan hikmat, kreativitas dalam hidup kami sehari-hari untuk terus menang bersama dengan Tuhan. Engkau lihat semua kami yang membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan, Engkau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang, kami sadar. Kami pribadi yang baru, kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami belajar pikul salib dan menyangkal diri. Rencana-Mu terus digenapi dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Selamat siang, happy Sunday. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.